Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ragilia Regina Asmara dengan NIM 21171030162 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Aklima Sekar Maulina, NIM 211710101053. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang produk agroindustri yang berbasis biotransformasi. Produk dari kelompok kami adalah asam asetat atau lebih jelasnya cuka kelapa. Kami di sini akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, deskripsi asam asetat. Yang kedua, mikroba yang digunakan dalam pembuatan cuka kelapa. Yang ketiga, syarat pertumbuhan dari mikroba tersebut. Yang keempat, mekanisme reaksi. Yang kelima, manfaat dari produk cuka kelapa tersebut. Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Asam asetat merupakan senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat. Senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam konsumsi. Asam asetat digunakan dalam produksi polimer seperti polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun beragam jenis serat dan kain. Dalam industri konsumsi, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Di rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak cairan. Menurut tes Rosier pada tahun 1988, kadar asam asetat yang terkandung dalam vinegar minimal 4%. Cuka kelapa bisa dibuat dari air kelapa, nira kelapa, maupun dari bunga kelapa. Kandungan cuka kelapa yaitu: pertama, sumber vitamin. Cuka kelapa adalah sumber vitamin seperti vitamin C dan vitamin B2, dikarenakan cuka kelapa adalah hasil fermentasi yang menghasilkan sumber alami probiotik yang baik untuk kesehatan usus. 2. Kaya akan mineral. Cuka kelapa kaya akan mineral seperti kalsium, besi, fosfor, magnesium, dan lainnya. Kalsium diperlukan dalam menyeimbangkan elektrolit, sementara fosfor bekerja dengan kalsium untuk memperkuat tulang, dan zat besi diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Kandungan yang ketiga yaitu cuka kelapa memiliki indeks glikemik sangat rendah sehingga cocok dikonsumsi pasien diabetes. Penelitian Dr. David tahun 2008 menemukan pasien diabetes yang mengkonsumsi makanan rendah indeks glikemik memiliki gula darah yang lebih terkontrol dan mengalami penurunan faktor risiko penyakit jantung dibandingkan pasien yang mengkonsumsi makanan tinggi serat. Kandungan yang keempat, cuka kelapa mengandung semua dari 9 asam amino esensial yang merupakan blok protein. Fungsi asam amino meliputi pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen dan antibodi yang membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Asam amino juga berperan penting dalam memperbaiki jaringan. Klasifikasinya termasuk dalam domain eukariota karena telah memiliki membran inti sel. Kingdom bumi, phylum Ascomycota karena dapat menghasilkan askospora sebagai reproduksi seksualnya. Kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, dan spesies Saccharomyces cerevisiae. Sifat bakteri Saccharomyces cerevisiae yaitu: pertama, mengubah glukosa menjadi alkohol dengan CO2. Kedua, mikroorganisme bersel satu. Ketiga, tidak berklorofil. Keempat, sel Saccharomyces cerevisiae berbentuk bulat, oval, atau memanjang. 5. Sel Saccharomyces cerevisiae berukuran 3/10 dikali 4,5/21 mikrometer. Reproduksi Saccharomyces cerevisiae dilakukan dengan membentuk tunas dan spora seksual. Menurut Varbias pada tahun 1992, suhu optimum 25-30 derajat Celcius dan suhu maksimum 35-37 derajat Celcius. Mikroba yang kedua yaitu Acetobacter aceti. Klasifikasi biologi dari bakteri Acetobacter aceti adalah domain bakteria, filum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirillales, family Acetobacteraceae.
genus Acetobacter, spesies Acetobacter aceti. Sifat dari bakteri Acetobacter aceti. Yang pertama, termasuk ke dalam golongan bakteri gram negatif. Yang kedua, berbentuk silinder atau root. Yang ketiga, metabolisme bakteri aerobik atau memerlukan oksigen. Yang keempat, mampu mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat. Yang kelima, suhu optimum antara 25-30 derajat Celcius. Yang keenam, pH optimum 5,4 sampai 6,3. Syarat pertumbuhan yaitu ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja mikroorganisme selama fermentasi. Pertama, pengaruh konsentrasi alkohol dalam konsentrasi tinggi akan memperlemah aktivitas bahkan bisa menjadi racun bagi bakteri. Kedua, pengaruh derajat keasaman awal atau pH media. pH media perlu diperhatikan sesuai dengan bakteri yang akan digunakan. Ketiga, pengaruh lama fermentasi. Fermentasi asam asetat berlangsung sampai bahan baku yang ada di medium habis. Apabila waktu terlalu lama, namun bahan baku habis terlebih dahulu, maka produk yang dihasilkan akan menurun. Keempat, suhu. Dan kelima adalah konsentrasi inokulum. Mekanisme reaksi dalam pembuatan asam asetat, substratnya adalah air kelapa karena mengandung etanol. Terjadi dua tahapan, yaitu tahapan yang pertama dalam pembuatan asam asetat adalah glikolisis, di mana gula diubah menjadi alkohol dan CO2 oleh Saccharomyces cerevisiae. Karbohidrat akan dipecah menjadi gula dengan hidrolisa padi menjadi unit-unit glukosa. Dalam tahap ini, fermentasi glukosa menghasilkan asam pirufat dengan menggunakan jalur glikolisis pirufat yang diubah kemudian menjadi alkohol melalui dua tahap, yaitu pirufat dekarboksilase menjadi asetaldehid oleh pirufat dekarboksilase dengan menggunakan tiamin pirofosfat yang kemudian oleh alkohol dehidrogenase direduksi oleh H2 menjadi alkohol. Tahapan selanjutnya adalah fermentasi asam asetat yang merupakan proses oksidasi alkohol oleh bakteri dengan adanya oksigen sehingga dihasilkan asam asetat dan akhir-akhir bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam asetat secara aerob. Setelah terbentuk asam asetat, maka fermentasi harus segera dihentikan supaya tidak terjadi fermentasi lebih lanjut oleh bakteri pembusuk yang dapat menimbulkan kerusakan. Mekanisme reaksi tahapan reaksi enzimatis menurut Hidayat pada tahun 2006 adalah 1. Reaksi pembentukan asetaldehid alkohol dehidrogenase. 2. Hidrasi asetaldehid aldehid hidrolase. Ketiga, pembentukan asam asetat aldehid dehidrogenase. Pembuatan asam asetat ini cukup mudah, harganya pun terjangkau, tapi lama dalam fermentasinya. Padahal memiliki banyak manfaat seperti pertama, penyedap rasa pada makanan. Kedua, digunakan untuk menghilangkan bau amis pada proses pengolahan ikan. Ketiga, untuk bahan pengawet. Keempat, untuk pembuatan obat-obatan, aspirin, dan sebagainya. Santoso pada tahun 1995. Manfaat lainnya yaitu pada industri makanan, asam cuka terutama digunakan sebagai bahan pembangkit flavor asam dan pengawet, serta untuk memproduksi asam alifatis terpenting. Yang kedua, asam asetat juga digunakan untuk bahan warna atau indigo dan parfum. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan dasar dan pembuatan anhidrat yang sangat diperlukan untuk asetilasi, terutama dalam pembuatan selulosa asetat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.